Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama aku Ayla Adhani Sampurna Sibuan dengan NIM 2514050047 dari kelas 1 TBIB. Bayangkan, suatu hari di Madinah berbeda dengan hari-hari biasanya. Karena pada hari itu Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Tidak ada azan kemenangan, tidak ada sorak, yang ada hanya kesedihan, kesunyian, dan kebingungan. Umat Islam dan juga para sahabat merasa sangat sedih karena bukan hanya kehilangan seorang nabi, tetapi juga kehilangan pemimpin, penengah, dan juga pusat arah hidup. Pada saat itu, Islam bukan lagi sebuah agama yang kecil, tapi sudah memiliki wilayah yang luas, pengikut yang berjumlah ribuan, dan juga ancaman luar yang sangat-sangat nyata. Tapi anehnya, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyebut secara eksplisit siapa pengganti dan penerus untuk memimpin umat Islam selanjutnya, dan juga tidak ada wasiat dari Rasulullah SAW. Namun, dari kekosongan saat itu muncullah salah satu kepemimpinan yang paling penting dalam sejarah Islam. Ada yang tahu itu apa? Ya, benar, Khulafaur Rasyidin. Mengapa sistem Khulafaur Rasyidin bisa muncul? Satu, karena adanya krisis yang tidak bisa ditunda. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan. Tanpa pemimpin, hukum tidak bisa berjalan, keamanan terganggu, dan suku bisa berpecah kembali. Padahal Islam hadir itu untuk menghapus konflik kesukuan Arab. Nah, jika tidak ada pemimpin, maka hal itu akan bisa kembali terjadi. Maka dari itu, kepemimpinan itu bukanlah suatu pilihan, tetapi keharusan yang harus segera ditentukan dan harus ada untuk memimpin umat Islam pada saat itu. Maka dari itu, umat Islam membutuhkan pemimpin yang sangat-sangat bertanggung jawab. Yang kedua, kenapa tidak ditentukan secara eksplisit? Nah, ini poin penting. Al-Quran bukanlah buku struktur organisasi sebuah negara, melainkan Al-Quran adalah pedoman nilai atau pedoman hidup. Nah, Islam tidak menentukan siapa pemimpin selanjutnya, tetapi Islam menentukan bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu bersikap. Nilai-nilai yang ditekankan dalam seorang pemimpin itu adalah musyawarah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Artinya, umat Islam diberi ruang untuk berpikir dan menentukan pemimpinnya sesuai konteks zaman. Karena jika pemimpin sudah ditentukan secara eksplisit, maka Islam akan menjadi sistem yang tertutup dan kepemimpinan bisa berubah menjadi kekuasaan warisan atau dinasti. Sedangkan Islam itu menolak sistem kekuasaan turun-temurun, karena itu bisa menjadi kayak kekeluargaan gitu, milik kekeluargaan, dan bisa menjadi tanpa amanah. 3. Nabi Muhammad SAW bukan raja dan Islam bukan monarki. Nabi Muhammad SAW ditunjuk untuk menjadi pemimpin umat bukan karena garis keturunan, tetapi karena akhlak Nabi yang terpuji dan mulia dan juga wahyu. Jika Nabi Muhammad SAW menunjuk pengganti secara langsung, maka Islam akan dianggap sebagai sistem monarki dan umat tidak dilatih secara mandiri untuk mengambil keputusan. Dengan tidak menunjuk pengganti, umat Islam dipaksa dewasa secara politik dan sosial, dan juga ini adalah ujian pertama umat Islam setelah kenabian. 4. Sakifah Bani Sa'idah, titik kritis sejarah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Ansor pergi ke Sakifah Bani Sa'idah. Mereka merasa telah berjasa melindungi Nabi, memberi tempat bagi kaum muslim, dan juga mempertaruhkan keselamatan mereka. Sedangkan kaum Muhajirin merasa merekalah orang yang pertama kali beriman dan juga mereka yang paling dekat dengan Nabi.
Nah teman-teman, situasi ini sangat rawan konflik, tapi Abu Bakar As-Siddiq memberikan argumen secara tenang dan tegas bahwa kepemimpinan berasal dari kaum Quraisy demi stabilitas Arab dan juga kaum Ansor tetap memiliki peranan besar. Setelah itu Abu Bakar dibaiat oleh Umar bin Khattab, diikuti oleh sahabat-sahabat lainnya. Nah, keputusan ini bukan berdasarkan wahyu dan bukan paksaan, melainkan hasil dari diskusi musyawarah mereka bersama-sama. 5. Apa sih arti dari Khulafaur Rasyidin dan makna dari Khulafaur Rasyidin? Khulafa artinya pengganti, Rasyidin artinya lurus dan mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin itu bukanlah nabi, tetapi mereka adalah pemimpin yang mengikuti nilai-nilai keteladanan seperti Nabi Muhammad SAW. Sistem Khulafaur Rasyidin muncul karena kebutuhan menjaga persatuan, nilai syuro, kedewasaan sahabat, dan tanggung jawab kolektif umat. Nah, Khulafaur Rasyidin ini bukanlah sistem yang sempurna, tetapi fondasi peradaban Islam. Nah, teman-teman, jika Abu Bakar adalah penjaga stabilitas umat Islam, maka Umar bin Khattab adalah arsitek negara Islam, dan disinilah peran Umar bin Khattab menjadi sangat besar. Kira-kira apa aja ya perannya Umar bin Khattab? Nah, sekarang kita masuk ke jasa-jasa terbesar Umar bin Khattab dalam sejarah Islam. Jadi teman-teman, kalian sebelumnya tahu gak sih siapa Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab adalah salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin yang sangat berjasa dalam sejarah Islam. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang tegas, ditakuti, dan juga sangat keras. Beliau juga merupakan orang yang sangat membenci Islam pada saat itu. Sebelum masuk Islam, Umar adalah orang yang sangat membenci Islam dan dia adalah orang yang sangat ditakuti. Namun, setelah masuk Islam, sifat yang tegas itu berubah menjadi keteguhan prinsip. Umar memang bukan orang yang lembut secara kata, tetapi dia merupakan orang yang sangat adil dalam semua tindakannya. 2. Umar membangun sistem pemerintahan bukan hanya sekedar memimpin. Jasa terbesar Umar bukan hanya ekspansi wilayah, namun juga beliau membangun sistem pemerintahan. Nah, jasa yang paling penting yaitu adalah administrasi negara. Wilayah dibagi menjadi provinsi, gubernur diawasi ketat, dan juga kekayaan pejabat dicatat. Nah, jika ada pejabat yang melakukan penyimpangan, Umar tidak segan-segan untuk mencopotnya dari jabatan tersebut. Ada juga tuh namanya sistem keuangan dan baitul mal. Umar bin Khattab membangun itu sebagai lembaga keuangan negara. Dana negara digunakan untuk gaji pegawai, tentara, dan bantuan sosial. Jadi negara yang hadir untuk rakyat, bukan rakyat yang hadir untuk negara. 3. Umar dan keadilan sosial. Umar percaya bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Ia memberi tunjangan untuk janda, fakir miskin, dan anak yatim. Bahkan ada salah satu cerita yang sangat terkenal ketika Umar memikul karung gandum sendirian untuk keluarga yang kelaparan. Di mata Umar, kepemimpinan ini bukanlah suatu kehormatan melainkan beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4. Hukum berlaku untuk semuanya. Umar itu orangnya tidak kebal kritik. 4. Hukum berlaku untuk semua. Umar itu tidak kebal kritik. Pernah suatu saat seorang rakyat bertanya, "Dari mana pakaianmu, wahai Umar?" Dan Umar menjelaskannya di depan umum. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum. Nilai ini jauh melampaui pada zamannya.
Yang kelima, kalender Hijriah, warisan abadi. Nah, siapa sangka ternyata yang menciptakan kalender Hijriah itu adalah Umar bin Khattab sendiri. Dan kalender Hijriah ini tidak dihitung berdasarkan ketika Nabi wafat ataupun Nabi lahir, melainkan ketika umat Islam dan Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ini jelas bahwa Islam itu adalah perjuangan, pengorbanan, dan juga perubahan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang takut kepada Tuhan. Umar pernah berkata, "Jika seekor keledai jatuh di Irak, aku takut Allah akan menanyakannya padaku." Jadi ini bukan kayak drama gitu, melainkan ini kesadaran moral pemimpin. Umar adalah pemimpin yang sangat-sangat patut untuk dicontoh karena beliau itu bersifat adil dan juga tegas. Nah, teman-teman, itulah mengapa sistem Khulafaur Rasyidin bisa muncul, dan itulah jasa-jasa terbesar dari Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab membuktikan bahwa pemimpin yang paling baik itu bukanlah yang paling lembut ucapannya, tetapi adalah yang paling adil kebijakannya dan juga perlakuannya kepada umat. Baiklah, itu saja video dari aku, Ayla Adani Sampurna Sibuan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.